Konsisten sebagai kampus beridentitas bela negara, UPN Veteran Jakarta berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mencerdaskan bangsa. Transformasi terus berjalan setelah menjadi perguruan tinggi pada tahun 2014. Kualitas kampus semakin ditingkatkan supaya menjadi universitas yang lebih unggul di tingkat nasional maupun global. Dalam era pertumbuhan bangsa dan globalisasi, aspek ekonomi dan bisnis menjadi unsur esensial yang dijalankan tiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta menawarkan pendidikan berkualitas internasional dalam menghasilkan SDM yang unggul, inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizar Dan saya Rizky Nurrahmani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pengaplikasian manajemen sumber daya manusia pada perusahaan PT Kimia Farma untuk perusahaan real dan PT Gojek untuk perusahaan jasa. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang Kimia Farma. Jadi, Kimia Farma itu perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh perusahaan Hindia Belanda pada tahun 1817. Setelah nasionalisasi, perusahaan ini dilebur menjadi perusahaan negara farmasi pada tahun 1958. Definisi dan peran sumber daya manusia di Kimia Farma. Yang pertama itu rekrutmen berbasis kompetensi. Jadi Kimia Farma memastikan kandidat yang diterima memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang kedua, penempatan sesuai keahlian. Setelah direkrut, karyawan ditempatkan pada posisi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, yang selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan standar industri. Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan setiap tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan standar industri farmasi. Nah, yang keempat, evaluasi kerja untuk memastikan kecocokan jabatan. Nah, evaluasi ini tuh dilakukan berkala untuk menilai apakah tenaga kerja sudah efektif dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang kelima ini ada rotasi dan pengembangan karir. Kimia Farma menerapkan rotasi internal yang terarah untuk memperluas wawasan karyawan tanpa menghilangkan kecocokan kompetensi. Nah, yang terakhir ini ada sistem reward untuk menjaga motivasi. Jadi, sistem reward itu maksudnya memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi agar mereka tetap termotivasi. Selanjutnya ada proses-proses manajemen sumber daya manusia yang ada di Kimia Farma. Tahapannya itu bermula dari perencanaan. Jadi Kimia Farma tuh merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan arah bisnisnya. Nah, setelah perencanaan itu dilakukan rekrutmen. Rekrutmen dilakukan secara terbuka lewat beberapa jalur kayak website, portal job, sampai kerjasama sama kampus-kampus. Nah, yang ketiga tuh tahap seleksi. Tahap seleksi mencakup penyaringan, administrasi, tes kompetensi, psikotes, wawancara, dan kayak gitu-gitu. Nah, setelah seleksi itu dilakukan penempatan. Penempatan karyawan dilakukan berdasarkan prinsip the right man on the right place. Jadi tenaga kerjanya ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka. Setelah itu ada pengembangan karyawan. Selanjutnya ada penilaian kerja. Penilaian kerjanya itu dilakukan secara periodik. Yang ketujuh, kompensasi dan benefit. Kimia Farma menerapkan struktur gaji yang kompetitif sesuai dengan standar industri. Nah, yang terakhir ada hubungan industrial. Hubungan industrial itu perusahaan menjaga hubungan industrial yang kondusif melalui komunikasi dengan serikat pekerja. Teori-teori yang mendasari manajemen sumber daya manusia di Kimia Farma itu ada 4. Yang pertama itu human capital theory, yang kedua competency based HRM, yang ketiga the right man on the right place, yang keempat itu performance management theory. Selanjutnya itu ada isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia Kimia Farma. Itu ada yang pertama ketergantungan pada modal tenaga kerja tradisional, yang kedua otomatisasi dalam proses produksi obat, yang ketiga penyesuaian kompetensi sumber daya manusia terhadap regulasi BPOM, yang keempat keberagaman tenaga kerja lintas usia dan gender di farmasi.
Lalu ada manajemen sumber daya manusia internasional di Kimia Farma itu seperti penerapan standar mutu dan regulasi internasional, pengembangan talenta global, dan pengelolaan rantai pasok dan teknologi global. Jadi tenaga kerjanya tuh dilatih buat bisa mengikuti pelatihan secara global gitu. Lalu hubungan industrial kimia farma. Ada kemitraan dengan serikat pekerja, kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan, sistem penyelesaian konflik yang struktur, 4 penguatan budaya K3 sebagai bagian dari hubungan industrial. Jadi itu aja dari aku, selanjutnya akan dibahas oleh Fizar. Gojek berawal dari ide Nadiem Makarim yang terinspirasi oleh pengalamannya sendiri menggunakan ojek untuk menembus kemacetan Jakarta. Ia melihat potensi untuk memodernisasi layanan ojek dengan sistem pesanan berbasis teknologi. Sehingga pada tahun 2010, ia mendirikan Gojek sebagai layanan call center yang awalnya hanya menggunakan 20 pengemudi ojek dan fokus pada pengantaran penumpang serta barang. Aplikasi Gojek baru diluncurkan pada tahun 2015 untuk memudahkan pengguna memesan layanan secara online. Gojek memiliki visi untuk membantu serta memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, serta turut mensejahterakan kehidupan driver ojek ke depannya. Gojek juga memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang terakhir, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Gojek memiliki 5 peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen berbasis kompetensi. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital. Yang ketiga, lingkungan kerja yang inovatif. Yang keempat, penempatan sesuai keahlian. Dan yang kelima, manajemen mitra pengemudi. Proses manajemen sumber daya pada Gojek dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, rekrutmen. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, penempatan. Yang kelima, pengembangan. Dan yang keenam, pemitraan. Teori-teori manajemen sumber daya manusia yang mendasari Gojek ada 4, yaitu yang pertama, Competency Based Human Resource Management atau CBHRM. Yang kedua, perencanaan SDM di era Society 5.0. Yang ketiga, teori pengembangan SDM dan produktivitas. Dan yang keempat, prinsip the right man on the right place. Alat seleksi manajemen sumber daya manusia pada Gojek terbagi menjadi 2. Yang pertama, seleksi karyawan. Prosesnya berawal dari seleksi administrasi, kemudian lanjut ke bagian tes kompetensi, lalu ke bagian wawancara berbasis kompetensi, dan yang terakhir penilaian kinerja berkelanjutan. Yang kedua, seleksi mitra driver. Prosesnya berawal dari pendaftaran yang bisa dilakukan secara online maupun offline. Selanjutnya akan ada verifikasi dokumen. Kemudian lanjut ke bagian pemeriksaan kendaraan, lalu ke bagian pelatihan singkat, dan terakhir di bagian aktivasi akun. Isu kontemporer yang dihadapi Gojek ada 6 hal. Yang pertama, adaptasi era Society 5.0. Yang kedua, gig ekonomi dan mitra driver. Yang ketiga, retensi dan rekrutmen talenta digital. Yang keempat, inovasi dan otomasi. Yang kelima, keberagaman dan inklusi. Dan yang keenam, regulasi dan kepatuhan. Manajemen sumber daya manusia internasional dan global pada Gojek. Untuk internasional, Gojek melakukan ekspansi regional, adaptasi lokal, keberagaman budaya, dan talent acquisition. Sedangkan untuk global, Gojek melakukan standarisasi global, gig economy management, digital HRM, dan compliance and governance. Hubungan industrial Gojek ditandai oleh pola kemitraan antara perusahaan dan jutaan mitra pengemudi. Yang berbeda dari hubungan kerja tradisional, model ini menimbulkan peluang kerja inklusif sekaligus tantangan dalam regulasi, kesejahteraan, dan konflik kepentingan.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.